Perkenalkan, nama saya Bernadetta Desi Retno Pratiwi, NIM 171134113. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perluasan makna leksem anak dalam bahasa Indonesia. Poin-poin presentasi yang akan dibahas ada 4. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, metode. Yang ketiga, pembahasan berisi konstruksi idiomatis, makna literal dan makna perluasan leksem anak, dan jejaring semantis. Dan yang terakhir adalah penutup. Pendahuluan, perluasan makna merupakan perubahan makna literal suatu leksem yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal bahasa. Dalam konteks bahasa Indonesia, misalnya, perluasan makna dapat terjadi karena 4 hal. Yang pertama, akibat perbedaan lingkungan. Yang kedua, akibat asosiasi. Yang ketiga, akibat tanggapan pemakai bahasa. Dan yang terakhir, akibat pemindahan jenis dalam pemakaian. Penelitian yang dilakukan dalam 3 tahap, yaitu pengumpulan, analisis, penyajian data. Pada tahap pengumpulan data, peneliti menggunakan metode SIMAK untuk melacak semua wujud konstruksi lingual yang mengandung leksem anak. Pada tahap selanjutnya, yaitu analisis data, peneliti memanfaatkan metode AGIH atau bagi unsur langsung untuk mendapatkan deskripsi tentang komponen-komponen makna dari wujud-wujud konstruksi yang dianalisis. Dalam tahap tersebut, peneliti mengidentifikasi konstruksi idiomatis, makna literal dan makna perluasan, dan jejaring semantis dari data-data yang terkumpulkan. Pada tahap penyajian data, digunakan metode formal yang diwujudkan dalam diagram dan metode informal yang diwujudkan dalam uraian-uraian paragraf deskriptif untuk memberikan deskripsi perluasan makna. Untuk pembahasan yang pertama, konstruksi idiomatis. Konstruksi idiomatis menyangkut deskripsi linguistik tentang unsur-unsur satuan linguistik yang berunsur leksem anak. Wujud asli dari leksem anak adalah kaya yang berkelas nomina. Dalam data yang diasumsikan merupakan wujud makna perluasan leksem anak, muncul kecenderungan data yang bersifat idiomatis. Untuk menjelaskan konstruksi linguistik yang sifatnya idiomatis, digunakan analisis unsur pembentuk konstruksi. Tujuannya adalah untuk menjelaskan wujud tipe konstruksi idiomatis yang berunsur leksem anak. Satuan linguistik yang mengandung unsur leksem anak ada 6 tipe. Yang pertama, anak plus nomina. Yang kedua, anak plus verba. Yang ketiga, anak plus adjektiva. Yang keempat, anak plus nomina. Yang kelima, anak plus nomina. Dan yang terakhir, anak plus numeralia plus verba. Contoh, pertama, tipe anak plus nomina. Dengan contoh kalimat, sebagai anak Adam, kita tidak lepas dari dosa asal. Anak ini membela daerah Karang, Malang, dan Bulak Sumur. Subtipe anak plus nomina bentukan, dengan contoh kalimat, anak Andaman untuk keluarga kami adalah lulusan UGM. Contoh yang kedua, anak perusahaan milik ayah bangkrut pada 1997. Kedua, tipe anak plus verba dengan contoh kalimat, meskipun terlahir sebagai anak sumbang, ia tetap ceria dan bahagia. Ketiga, dengan tipe anak plus adjektiva dengan contoh kalimat yang pertama, adakah anak ajaib di dunia? Contoh yang kedua, banyak anak liplap tinggal di Indonesia. Keempat, tipe anak plus nomina dengan contoh kalimat, anak domba Allah telah diutus ke dunia. Begitulah kami umat Katolik meyakininya. Ungkap Romo Mangunwijaya. Kelima, tipe anak plus nomina plus verba dengan contoh kalimat, dahulu pelajar menggunakan anak batu tulis. Keenam, dengan tipe anak plus numeralia plus nomina dengan contoh kalimat, anak semua bangsa adalah karya kanon dari Pramudia Anantatur. Pembahasan yang kedua, makna literal dan makna perluasan leksem anak. Leksem anak pada ranah literalnya bermakna keturunan yang kedua. Leksem tersebut biasanya digunakan oleh penutur bahasa Indonesia dalam ranah aplikasi kekeluargaan.
Secara umum, ketika pembicaraan menyangkut sebuah keluarga, leksem-leksem yang cenderung muncul adalah anak, ayah, orang tua laki-laki, ibu, orang tua perempuan, kakak, saudara kandung yang lebih tua, adik, dan saudara yang lebih muda. Contoh yang pertama, saya adalah anak dari Pasutri Bundi dan Adi. Contoh yang kedua, Bibi memiliki anak yang rajin dan pandai. Contoh yang ketiga, pastor tidak berkeluarga sehingga tidak memiliki anak. Contoh yang pertama, leksem anak hadir pada konstruksi kalimat dengan makna literalnya. Fitur semantik melengkapi leksem tersebut adalah plus denotatif plus directly reference. Contoh yang kedua dan yang ketiga, leksem anak hadir dengan makna literalnya. Fitur semantis yang melengkapi leksem tersebut berupa plus denotatif plus directly reference. Selain itu, penanda kaliteralnya, leksem anak juga ditandai oleh hadir tidaknya unsur lain yang mendampingi leksem tersebut. Dapat dipastikan leksem tersebut hadir dengan makna literalnya. Yang ketiga, jejaring semantis. Adapun wujud jejaring semantis leksem anak diwujudkan pada gambar berikut. Peta arus perpindahan leksem anak, jejaring tersebut mengilustrasikan relasi semantik antara leksem anak pada ranah literalnya dan ranah perluasannya. Berikut gambar dari jejaring semantis leksem anak. Ranah literalnya, keturunan yang kedua, ranah perluasannya dibagi menjadi 7. Yang pertama, urutan kelahiran, yang kedua manusia yang masih kecil, yang ketiga bintang yang masih kecil, yang keempat pohon kecil atau tanaman yang tumbuh pada tumbuh-tumbuhan yang lebih besar, yang kelima orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu daerah, yang keenam orang yang termasuk dalam suatu golongan, yang ketujuh yang lebih kecil daripada yang lain. Berdasarkan sajian gambar tersebut, dapat diketahui bahwa pada asalnya leksem anak memiliki sebuah makna literalnya. Kesimpulannya, perluasan makna leksem anak dapat dideskripsikan dalam 3 pembahasan, yaitu yang pertama konstruksi idiomatis, yang kedua makna literal dan makna perluasan, serta yang terakhir adalah jejaring semantis leksem anak. Konstruksi idiomatis leksem anak terdiri dari yang pertama, anak plus nomina, yang kedua anak plus adjektiva, yang ketiga anak plus verba, yang keempat anak plus nomina, yang kelima anak plus nomina plus verba, yang ketujuh anak plus numeralia plus nomina. Makna literal leksem anak adalah keturunan yang kedua. Makna perluasan leksem anak sekurang-kurangnya berjumlah 7, yaitu urutan kelahiran, manusia yang masih kecil, binatang yang masih kecil, pohon kecil yang tumbuh pada tumbuh-tumbuhan yang besar, orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu daerah, orang yang termasuk ke dalam suatu golongan yang lebih kecil daripada yang lain. Jejaring semantis leksem anak mengilustrasikan arus perluasan makna dari literal dan makna perluasan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.